Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di pertemuan kelima mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem. Pada video kita ini, kita akan membahas tentang analisis kelayakan sistem dan bagaimana analisis ini berperan dalam memastikan proyek pengembangan sistem dapat berjalan dengan baik. Bahasan kita pada video ini ada 3 poin. Yang pertama adalah penjelasan tentang analisis kelayakan sistem. Yang kedua, jenis-jenis kelayakan. Dan yang ketiga adalah penyusunan laporan analisis kelayakan. Sebelum mengembangkan sebuah sistem, penting untuk melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. Analisis kelayakan adalah proses evaluasi untuk menentukan apakah suatu proyek sistem informasi layak untuk dikembangkan dari berbagai aspek, seperti aspek teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal. Mungkin kalian bertanya, mengapa analisis kelayakan ini penting? Pertama, analisis kelayakan mampu mengurangi risiko proyek gagal. Kemudian yang kedua, memastikan proyek dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Dan yang ketiga, membantu dalam proses pengambilan keputusan sebelum investasi lanjut dilakukan. Kemudian yang keempat, mampu menyelaraskan sumber daya dengan kebutuhan proyek. Misalnya, sebuah perusahaan retail ingin membangun sistem manajemen inventaris berbasis cloud. Sebelum memulai pengembangan, tim proyek harus memastikan bahwa teknologi cloud yang ada dapat mendukung sistem. Biaya pengembangan sebanding dengan manfaatnya, serta sistem mematuhi regulasi terkait keamanan data. Ada beberapa jenis kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan teknis, kedua kelayakan ekonomi, ketiga kelayakan hukum, keempat kelayakan operasional, dan yang kelima adalah kelayakan jadwal. Mari kita bahas satu persatu. Kelayakan teknis berfokus pada teknologi yang tersedia dapat mendukung pengembangan sistem. Hal ini mencakup ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Kemudian terkait juga dengan keahlian tim dalam menggunakan teknologi tersebut serta kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada. Contohnya, sebuah perusahaan ingin mengadopsi teknologi AI untuk otomatisasi layanan pelanggan. Namun, tim IT mereka tidak memiliki keahlian dalam AI, sehingga perlu dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Kelayakan yang kedua adalah kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi menilai apakah proyek ini menguntungkan secara finansial. Kemudian, evaluasi ini mencakup perhitungan biaya pengembangan dan operasional. Yang kedua, estimasi manfaat finansial yang diperoleh. Yang ketiga, perhitungan return on investment dan cost benefit analysis. Contohnya adalah jika biaya pengembangan sistem manajemen inventaris adalah 500 juta dan diperkirakan menghemat biaya operasional sebesar 200 juta per tahun, maka sistem ini dianggap layak secara ekonomi. Jenis kelayakan yang ketiga adalah kelayakan hukum. Kelayakan hukum memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku, seperti pelindungan data pribadi, kemudian hak cipta dan lisensi perangkat lunak. Yang ketiga, regulasi industri terkait, misalnya perbankan atau kesehatan. Nah, contoh dari kelayakan hukum ini adalah misalnya sebuah bank yang ingin menerapkan layanan mobile banking harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi OJK terkait keamanan transaksi digital. Jenis kelayakan yang keempat adalah kelayakan operasional. Kelayakan operasional menilai apakah organisasi memiliki kemampuan untuk mendukung dan mengoperasikan sistem setelah implementasi. Kelayakan operasional ini mencakup sumber daya manusia yang cukup, kemampuan tim dalam mengelola perubahan sistem, dan kesesuaian dengan alur kerja organisasi. Contohnya misalnya, jika sistem baru membutuhkan tenaga ahli yang belum dimiliki organisasi, maka harus ada strategi pelatihan atau rekrutmen sebelum sistem diterapkan.
Jenis kelayakan yang kelima adalah kelayakan jadwal. Kelayakan jadwal mengukur apakah proyek dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini mencakup penyusunan timeline proyek, evaluasi resiko keterlambatan, dan kesiapan tim dan sumber daya dalam menyelesaikan proyek tepat waktu. Contoh dari kelayakan jadwal adalah jika sistem e-commerce harus diluncurkan sebelum musim belanja akhir tahun, maka proyek harus dijadwalkan dengan ketat untuk menghindari keterlambatan. Setelah melakukan analisis kelayakan, hasilnya harus dituangkan dalam laporan yang sistematis. Struktur umum laporan analisis kelayakan meliputi yang pertama adalah pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan tujuan analisis dan latar belakang proyek. Yang kedua adalah ringkasan eksekutif, yang berisi tentang ikhtisar singkat mengenai hasil analisis kelayakan. Yang ketiga adalah analisis kelayakan, yang berisi tentang pembahasan masing-masing aspek kelayakan. Yang keempat adalah kesimpulan dan rekomendasi. Ini menyajikan keputusan akhir apakah proyek layak atau tidak. Dan yang kelima adalah lampiran. Ini berisi tentang data pendukung, perhitungan biaya, atau dokumen lain yang relevan. Contohnya, jika hasil analisis menunjukkan bahwa sistem layak dari sisi teknis, ekonomi, hukum, dan operasional, tapi ada kendala pada jadwal, maka laporan dapat merekomendasikan revisi timeline proyek sebelum implementasi. Sebagai kesimpulan, analisis kelayakan sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek sistem informasi. Dengan memahami kelayakan teknis, ekonomi, hukum, operasional, dan jadwal, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik sebelum mengembangkan sistem. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk mengeksplorasi contoh laporan analisis kelayakan yang telah tersedia di LMS kalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.